Budi Setianugroho, mahasiswa aktif dan lingkungan angkatan 2022 dari Universitas Jember. Di sini aku akan menganalisis satu jurnal dengan judul Recycling of Plastic Waste in Porous Asphalt Pavement, Engineering, Environmental and Economic Implications. Di mana jurnal ini berfokus pada studi kasus yang berada di negara Singapura. Dan studi kasus ini diambil dalam jurnal ini adalah penggunaan limbah plastik dalam campuran aspal berpori melalui proses basah, yang dimana berfokus pada kondisi di Singapura dan dilatar belakangi dengan akumulasi limbah plastik yang semakin meningkat, terutama jenis plastik seperti low density polyethylene atau LDPE, lalu high density polyethylene atau HDPE, dan polypropylene atau PP menimbulkan tantangan besar bagi lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari terbitnya jurnal ini atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan daur ulang limbah plastik pada perkerasan aspal berpori sebagai pendekatan rekayasa berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini akan menganalisis kinerja rekayasa, dampak lingkungan, dan manfaat ekonomi dari penggabungan berbagai jenis limbah plastik ke dalam campuran aspal berpori. Penyajian data pada jurnal ini atau pada penelitian ini menggunakan beberapa penyajian data. Yang pertama yaitu menggunakan bar plot, lalu yang ketiga yaitu terdapat penyajian data yang berbentuk scatter plot, yang dimana scatter plot ini memvisualisasikan beberapa data dalam bentuk sebaran, yang dimana dalam jurnal ini memvisualisasikan data dalam dalaman alur dan dengan lintasan beban campuran aspal berpori, yang dimana dalam data ini scatter plot dalam jurnal ini menunjukkan hubungan yang kuat, di mana garis dalam diagram ini terlihat sangat jelas dan termasuk dalam scatter plot yang jenis kuat. Lalu yang keempat yaitu juga terdapat line plot, yang dimana pada jurnal ini memvisualisasikan data dan menghubung-hubungkan titik dari data dan menunjukkan kualitas dari data-data tersebut. Hasil dari penelitian jurnal ini yang pertama yaitu dalam kinerja teknik menghasilkan hasil yaitu plastik meningkatkan tahanan terhadap deformasi dan kelembapan. Lalu yang kedua, penggunaan plastik dalam jumlah berlebih atau lebih dari 10% dapat menurunkan ketahanan terhadap abrasi dan mempercepat retakan besar. Lalu yang ketiga, LDPE menunjukkan hasil terbaik dibanding HDPE dan PP dalam menjaga keseimbangan antara kinerja teknik dan daya tahan. Lalu dampak lingkungannya yang pertama yaitu tidak ada peningkatan signifikan dalam pencemaran lingkungan perairan. Lalu yang kedua, kandungan logam berat dan zat organik pada limbah plastik tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu keuntungan ekonomi. Yang pertama, penggunaan plastik mengurangi biaya bahan baku tetapi meningkatkan biaya produksi karena kebutuhan suhu pencampuran lebih tinggi. Lalu yang kedua, plastik dalam jumlah sedang atau 10% memberikan hasil ekonomi terbaik karena umur jalan lebih lama dan biaya pemeliharaannya lebih rendah. Lalu kesimpulan dari penelitian ini atau jurnal ini, penggunaan limbah plastik dalam aspal berpori merupakan pendekatan yang berkelanjutan untuk yang pertama mengatasi krisis limbah plastik global. Lalu yang kedua, meningkatkan performa jalan berpori secara teknik. Lalu yang ketiga, menghemat sumber daya non-renewable seperti bitumen. Namun penelitian ini mencatat bahwa diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait dampak jangka panjang dan biaya produksi aktual, karena dan ini juga masih belum maksimal dalam penelitiannya. Lalu yang terakhir yaitu tanggapan tentang peran statistika. Statistika yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja campuran aspal kembali pada efisiensi biaya pada jurnal ini yaitu menggunakan metode statistika yaitu analisis varian atau ANOVA.